Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita luar biasa kita boleh alami pada malam hari ini. Oleh karena perkenan Tuhan, kita boleh kembali diperjumpakan dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 29 Oktober 2025. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, yang terus menuntun memberkati kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan malam hari ini, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, bersekutu memuji nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Sebelum kita beristirahat malam hari ini, firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah kesehatan kekuatan yang Tuhan terus karuniakan bagi kami semua. Terima kasih sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan. Dan biarlah firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami telah siap ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat 32. Firman Tuhan, perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, satu tema kita malam hari ini mengatakan, sekaranglah waktunya. Tentu kita sepakat bahwa waktu itu tidak dapat diputar kembali. Bahwa waktu itu tidak dapat dibeli oleh apapun. Ungkapan ini menjadi penegasan bahwa memang benar waktu itu sangat berharga. Bahkan beberapa hal dalam hidup kita tidak datang dua kali. Jadi, untuk apa menunda sesuatu yang dapat dilakukan hari ini? Namun, realita yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak orang menunda melakukan sesuatu, misalnya pelayanan, dengan alasan nanti saja kalau ada waktu. Tetapi kata nanti itu tidak pernah datang. Banyak orang ingin berubah, tetapi menunggu waktu yang tepat. Padahal Tuhan berkata hari ini, sekaranglah waktunya. Inilah pesan dari Yesus yang disampaikan melalui pembacaan kita. Sebenarnya, perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, ini untuk menegur dan menyadarkan para pemimpin bangsa Yahudi saat itu. Saat itu mereka merasa paling taat, mereka merasa paling rohani, mereka merasa paling dekat dengan Allah. Tetapi realita yang terjadi, mereka menolak kehendak Allah melalui pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Nah, karena itu, Yesus menceritakan perumpamaan
tentang dua orang anak yang memiliki sikap hati yang berbeda. Anak pertama, dia berbicara manis, tetapi ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Ini melambangkan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang yang kelihatannya begitu saleh, sering berbicara tentang iman dan pelayanan, tetapi hatinya tidak taat. Mereka hidup dalam kemunafikan, mengaku mengenal Allah, tetapi mereka menolak melakukan kehendak Allah. Sedangkan anak kedua, awalnya dia menolak, tetapi akhirnya dia menyesal. Ini melambangkan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, bahwa mereka yang semula hidup jauh daripada Tuhan, tetapi kemudian mereka mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena itu, dalam ayat 31 Yesus menegaskan, pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Allah lebih menghargai pertobatan melalui tindakan nyata daripada sekedar penampilan rohani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang hidup seperti anak pertama, berkata ya pada Tuhan melalui mulut, tetapi tidak menindaklanjuti apa yang diucapkan. Misalnya, kita berkata ya mau melayani Tuhan, tetapi kita terus menunda karena sibuk. Kita berkata ya mau mengampuni, tetapi hati kita masih menyimpan dendam. Kita berkata ya mau berubah, tetapi tetap hidup dalam kebiasaan lama. Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap penundaan itu adalah bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Waktu kita tidak banyak, waktu kita tidak panjang, dan kesempatan untuk melakukan kehendak-Nya itu bisa hilang kapan saja. Hari ini, Tuhan berbicara kepada kita bahwa sekaranglah waktunya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika keadaan kita membaik, tetapi sekarang. Mengapa sekarang? Karena waktu kita terbatas. Tidak ada yang tahu berapa lama kita hidup. Karena itu ketika kita menunda sesuatu, berarti kita sedang mempertaruhkan kesempatan yang berharga. Mengapa sekarang? Karena Tuhan sedang bekerja hari ini. Setiap hari Tuhan memanggil kita untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Baik itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Tuhan tidak mencari orang yang banyak berjanji, tetapi Tuhan mau orang yang berubah hari ini. Hari ini mesti menentukan pilihan, apakah kita mau atau kita tidak mau melakukan perintah Allah. Itu kembali kepada diri kita. Respon kita pada perintahnya akan menentukan bagaimana tindakan kita atau bagaimana kita hidup ke depan. Karena itu, mari Bapak Ibu yang kekasih, responlah dia dengan segera. Jangan menunggu penyesalan itu datang. Sebab ada saat di mana kesempatan itu tidak lagi berlaku bagi kita. Bertindak hari ini untuk mengikuti setiap perintah Tuhan. Bertindak hari ini untuk taat kepada kehendak-Nya. Itu adalah bukti kita bahwa kita percaya sepenuhnya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin.
Mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang terus mengajarkan kami untuk tidak menunda sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak tahu sampai kapan kami ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui kuasa Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami, yang akan terus menyadarkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan
boleh bersekutu secara virtual bersama dengan anggota jemaat pada malam hari ini. Kiranya persekutuan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan berkenan untuk memberkati kami, untuk menyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami melalui setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang kami kerjakan. Kiranya semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan anggota jemaat Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan kiranya memberkati di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha yang dilakukan. Biarlah anggota jemaat terus merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui pekerjaan usaha yang dikerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Bahkan ya Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi segenap sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang dalam pemulihan atau mungkin yang ada dalam masa-masa kesehatan yang tidak baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan segenap keluarga. Biarlah semuanya boleh menyatakan kesembuhan bagi mereka yang mencari kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk segenap anggota jemaat yang berduka. Tuhan kiranya senantiasa menghiburkan mereka, kuatkan iman kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka yang mereka alami. Namun satu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah duka yang mereka alami saat ini. Kami berdoa untuk segenap orang tua kami para lansia di dalam masa tua mereka. Kiranya mereka tetap semangat, mereka tetap bahagia bersama dengan keluarga, anak cucu. Dan biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan kepada mereka melalui kasih sayang segenap keluarga yang terus hadir menopang kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemuda-pemudimu. Tuhan memberkati selalu di dalam pendidikan mereka. Kiranya mereka dapat mengejar apa yang mereka harapkan melalui pendidikan mereka saat ini. Di dalam pergaulan, di dalam masa muda mereka, Tuhan kiranya menolong sehingga mereka dapat berhikmat memakai masa muda mereka dengan menjadikan masa muda mereka sebagai berkat bagi semua orang, dan masa muda dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pertumbuhan, di dalam pergaulan, di dalam masa-masa bermain mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka melalui pendampingan setiap orang tua, bahkan kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan memberkati setiap pemerintah, setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana, dan kami dapat menikmati kedamaian, ketentraman di negara kami ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami. Ketika ibadah kami ini selesai, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang akan terus menjaga kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok hari, Tuhan boleh berkenan, kami diberikan kesehatan, kekuatan yang baru, untuk kami pakai melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.